Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pengertian, landasan, pengembangan, dan pendekatan kurikulum. Sebelumnya, saya Dinda Putri Rahmawati. Saya Fadila Haji Nugroho. Saya Salsabila Jannah. Yang pertama, ada pengertian kurikulum. Ada menurut J. Galen, Saylor, dan William M. Alexander. Kurikulum merupakan nilai-nilai keadilan dalam inti pendidikan. Istilah tersebut mempengaruhi terhadap kurikulum yang akan direncanakan dan dimanfaatkan. Yang kedua ada menurut Galen. Kurikulum merupakan subjek dan bahan pelajaran di mana diajarkan oleh guru dan dipelajari oleh siswa. Yang terakhir ada Ali Al-Khawli. Kurikulum diartikan sebagai perangkat perencanaan dan media untuk mengantarkan lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan. Secara umum, kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Selanjutnya ada landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama ada landasan filosofis. Filsafat atau filosofis ini dari bahasa Yunani, filosofia, secara harfiah bermakna pecinta kebijaksanaan. Adalah kajian masalah mendasar dan umum tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Nah, ada beberapa bentuk filsafat yang punya hubungan erat dengan pendidikan. Yang pertama ada metafisika, epistemologi, aksiologi, dan humanologi filsafat. Nasution mengidentifikasi beberapa manfaat filsafat pendidikan. Yang pertama ada filsafat pendidikan dapat menentukan arah akan dibawa kemana anak-anak melalui pendidikan sekolah. Yang kedua mendapat gambaran yang jelas tentang hasil yang harus dicapai. Yang ketiga memberi kesatuan yang bulat kepada segala usaha pendidikan. Yang keempat memungkinkan si pendidik melalui usahanya hingga manakah tujuan itu tercapai. Yang kelima memberikan motivasi atau dorongan bagi kegiatan-kegiatan pendidikan. Yang kedua adalah landasan psikologis. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Kurikulum adalah upaya menentukan program pendidikan untuk mengubah perilaku manusia. Dengan kata lain, pentingnya landasan psikologi dalam kurikulum terutama dalam yang pertama, bagaimana kurikulum harus disusun. Yang kedua, bagaimana kurikulum diberikan dalam bentuk pengajaran. Dan yang ketiga, bagaimana proses belajar siswa dalam mempelajari kurikulum. Yang pertama ada psikologi perkembangan. Dalam hubungannya dengan proses belajar mengajar, Syamsi Yusuf menegaskan bahwa penangkapan perkembangan yang digunakan sebaiknya bersifat elektif, artinya tidak terpaku pada suatu pendapat saja, tetapi bersifat luas untuk meramu dari berbagai pendapat yang mempunyai hubungan yang erat. Menurut Syamsi Yusuf, tahap perkembangan peserta didik menurut usia yaitu yang tahap masa usia prasekolah itu dari umur 0 sampai 6 tahun, masa usia sekolah dasar itu 6 sampai 12 tahun, masa usia sekolah menengah itu 12 tahun sampai 18 tahun. Yang kedua ada psikologi belajar. Psikologi belajar merupakan studi tentang bagaimana individu belajar, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai perubahan tingkah laku yang terjadi melalui pengalaman. Nah, menurut Pehan, ada 3 keluarga atau rumpunan teori belajar yang dibahas dalam psikologi belajar. Yang pertama ada teori disiplin mental. Nah, teori disiplin mental ini bisa juga disebut daya. Nah, daya apa? Dayanya itu ada daya berpikir, daya mengingat, daya meraba, daya melihat. Ya, ada dayanya itu. Jadi, daya-daya tersebut itu dilatih dan didisiplinkan sehingga dapat digunakan untuk berbagai bidang pengetahuan. Yang kedua ada teori behaviorisme. Nah, teori ini tuh berasumsi kalau anak yang baru lahir itu nggak punya potensi apa-apa. Jadi potensi itu tuh bisa berkembang karena lingkungan sekitar seperti lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, alam, masyarakat, budaya, religi, dan lainnya. Yang ketiga ada teori cognitive behavioral field. Nah, teori ini tuh bilang kalau pemahaman baru itu mengubah pemahaman
mengubah pemahaman lama. Pemahaman tersebut itu terjadi apabila individu menemukan cara baru dalam menggunakan unsur-unsur yang ada dalam lingkungan masyarakat. Nah, teori Gestalt mengutamakan pentingnya keseluruhan proses belajar, sehingga pemahaman merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai hasil belajar yang bermakna. Jadi anaknya itu nggak cuma dapat stimulus sama respon aja, tapi dia bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah landasan sosial budaya. Dalam perspektif sosiologi, banyak ditemui pengertian pendidikan. Pendidikan adalah proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan adalah proses sosialisasi melalui interaksi insani menuju manusia yang berbudaya. Isu pendidikan atau kurikulum adalah kebudayaan manusia yang senantiasa berkembang, baik kebudayaan umum atau universal maupun kebudayaan khusus yang sesuai dengan masyarakat setempat. Ada landasan iptek. Ilmu pengetahuan adalah seperangkat pengetahuan yang disusun secara sistematis yang dihasilkan melalui riset atau penelitian. Sedangkan teknologi adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan. Kegiatan pendidikan membutuhkan dukungan dari penggunaan alat-alat hasil industri seperti televisi, radio, video, komputer, dan lain-lain. Dengan adanya landasan pengembangan iptek, implikasinya adalah pengembangan kurikulum harus dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk lebih banyak menghasilkan teknologi baru sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama ada prinsip umum. Prinsip yang harus diperhatikan untuk dimiliki oleh kurikulum sebagai totalitas dari gabungan komponen-komponen yang membangunnya. Yang kedua ada prinsip khusus, yaitu prinsip untuk mengembangkan komponen tujuan, komponen isi kurikulum, dan komponen-komponen kurikulum lainnya. Prinsip umum diantaranya, yang pertama ada prinsip relevansi, kedua prinsip fleksibilitas, yang ketiga prinsip kontinuitas, yang keempat prinsip efisiensi, dan yang terakhir prinsip efektivitas. Yang pertama, prinsip relevansi. Relevansi pendidikan diartikan sebagai kesesuaian atau keserasian pendidikan dengan tuntutan kehidupan. Relevansi internal. Relevansi internal yaitu kesesuaian antara komponen kurikulum itu sendiri dalam pembelajaran. Terus relevansi eksternal, yaitu kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan yang ada pada masa kini maupun masa yang akan datang. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Fleksibilitas artinya kurikulum harus lentur dan tidak kaku, terutama dalam hal pelaksanaannya. Para pengembang kurikulum harus menyadari bahwa kurikulum harus mampu disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat dan waktu yang selalu berkembang tanpa merombak tujuan pendidikan yang harus dicapai. Para pengembang kurikulum harus mampu menciptakan sistem yang memberikan alternatif melalui metode atau cara tertentu demi pencapaian tujuan kurikulum. Lanjut. Yang ketiga ada prinsip kontinuitas. Kontinuitas artinya kurikulum itu dikembangkan secara berkesinambungan. Kesinambungan ini meliputi kesinambungan antar kelas maupun antar jenjang pendidikan. Kontinuitas saling menjalin antara berbagai tingkat sekolah dan berbagai bidang studi. Prinsip ini dimaksudkan agar proses pendidikan atau belajar siswa bisa berkembang secara sistematis. Selanjutnya yang keempat, ada prinsip efisiensi. Kurikulum dikembangkan dengan memperlihatkan aplikabilitas di lapangan. Kurikulum harus bisa diterapkan dalam praktik pendidikan sesuai situasi dan kondisi tertentu. Metode efisiensi dijalankan dengan tepat gunaan dan praktis. Lanjutin. Nah, yang terakhir, kelima ada prinsip efektivitas.
Prinsip efektivitas merujuk pada arti kurikulum selalu berorientasi pada tujuan. Kejelasan tujuan akan mengarahkan dalam pemilihan dan penentuan isi, metode, dan sistem evaluasi, serta model kurikulum yang akan digunakan. Segi efektivitas kurikulum pendidikan dilihat dari cara mengajar guru dan sistem belajar murid. Nah, selain prinsip umum, ada juga prinsip khusus. Prinsip khusus itu diantaranya prinsip penentuan tujuan pendidikan, prinsip pemilihan isi pendidikan, prinsip pemilihan proses belajar mengajar, prinsip pemilihan media dan alat pembelajaran, dan prinsip yang berkaitan dengan penilaian. Ya, lanjut. Pendekatan kurikulum materi. Pendekatan yang berorientasi pada bahan subject matter oriented. Kurikulum dengan pendekatan ini cenderung menekan kepentingan pencapaian target-target materi pelajaran, cenderung mengabaikan perubahan dan perkembangan perilaku secara utuh ke arah perubahan perilaku yang positif. Namun demikian, sejumlah kalangan masih meyakini bahwa pendekatan ini sangat bermanfaat untuk mengetahui tingkat pencapaian penguasaan materi pelajaran, sehingga berpengaruh besar terhadap kualitas penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dilihat dari pengelolaannya, pengembangan kurikulum dibedakan antara sistem pengelolaan yang terpusat, yaitu sentralisasi, dan tersebar, desentralisasi. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah tahun 1968 dan 1975 bersifat sentralisasi. Dalam kurikulum 1984 telah ada muatan lokal yang disisipkan pada berbagai bidang studi yang sesuai, dan hal ini lebih intensifkan lagi pelaksanaannya dalam kurikulum 1994. Dalam kurikulum 1994, muatan lokal tidak lagi disisipkan pada setiap bidang studi, tapi menggunakan pendekatan monolitik berupa bidang studi, baik bidang studi wajib maupun pilihan. Pendekatan kurikulum tujuan. Pendekatan yang berorientasi pada tujuan, objektif oriented. Pendekatan ini menekankan arti pentingnya tujuan dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendekatan orientasi pada tujuan ini dalam praktiknya sering mengabaikan proses, sehingga kualitas proses pembelajaran adalah hal yang tidak disentuh. Namun demikian, sejumlah kalangan pendidikan masih meyakini pendekatan ini karena mampu memberi arah kemana akhir pendidikan akan dituju. Berdasarkan fokus sasaran, pengembangan kurikulum dibedakan antara pendekatan yang mengutamakan penguasaan ilmu pengetahuan, yaitu merupakan model pengembangan kurikulum yang menekankan pada isi atau materi berupa pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi yang diambil dari bidang-bidang ilmu pengetahuan. Yang kedua ada penguasaan kemampuan standar. Pendekatan kemampuan standar menekankan pada penguasaan kemampuan potensial yang dimiliki peserta didik sesuai dengan tahap-tahap perkembangannya. Yang ketiga ada penguasaan kompetensi. Terus yang keempat ada pembentukan pribadi. Pendekatan pembentukan pribadi ini menekankan pada pengembangan atau pembentukan aspek-aspek kepribadian secara utuh, baik pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. Dan yang terakhir ada penguasaan kemampuan memecahkan masalah sosial kemasyarakatan. Ini diarahkan pada terciptanya masyarakat yang lebih baik. Pengembangan kurikulumnya menekankan pada pengembangan kemampuan memecahkan masalah-masalah penting dan mendesak yang ada di masyarakat.
baik masyarakat sekitar maupun yang lebih jauh pendekatan. Pendekatan ini banyak digunakan dalam pendidikan luar sekolah. Pendekatan kurikulum kompetensi. Pendekatan yang berorientasi pada kompetensi. Competency-based curriculum. Pendekatan ini lebih menekankan pada penguasaan kompetensi pembelajaran. Dalam praktiknya tidak dibenarkan melakukan lompatan kompetensi sebelum kompetensi dasar dikuasai pembelajar pada jenjang tertentu. Selain itu, pendekatan ini juga tidak mengabaikan proses, sebab proses dipahami sebagai bagian dari kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran. Menurut Cranfield-Ton, dalam Mulyasa mengemukakan bahwa kompetensi ialah sebagai penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kompetensi mencakup tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk dapat melaksanakan tugas pembelajaran sesuai dengan jenis pekerjaan tertentu. Menurut Gordon, dalam Mulyasa menjelaskan beberapa aspek atau ranah yang terkandung dalam konsep kompetensi sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan, knowledge, yaitu kesadaran dalam bidang kognitif. Misalnya, seorang guru mengetahui cara melakukan identifikasi kebutuhan belajar dan bagaimana melakukan pembelajaran terhadap peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, ada pemahaman, understanding, yaitu kedalaman kognitif dan efektif yang dimiliki oleh individu. Yang ketiga ada kemampuan, skill, yaitu sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Yang keempat ada sikap, yaitu attitude, yaitu senang atau tidak senang, suka tidak suka, atau reaksi terhadap suatu rangsangan terhadap yang datang dari luar. Dan yang terakhir ada minat, interest, yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan. Berdasarkan gambaran kompetensi di atas, maka kurikulum berbasis kompetensi adalah suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan, kompetensi tugas-tugas dengan standar performasi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah ditanyakan. Sebelumnya, saya Salsa Jana ingin menjawab pertanyaan dari Prada. Prada bertanya pada Sandia ke-24 mengatakan kalau pendekatan kurikulum tujuan menekankan arti pentingnya tujuan dalam penyelenggaraan pendidikan, namun mengabaikan proses dan kualitas pembelajaran. Lantas, bukankah dengan penerapan ini akan menghasilkan pribadi atau individu yang memiliki sikap berlaku curang demi mencapai tujuan tersebut? Nah, kalau menurut saya itu balik lagi ke pribadi siswanya, karena bahkan terkadang setelah kita udah membuat sebuah peraturan, tapi siswa tetap aja melanggar. Lebih ditingkatin aja ke diri sendiri untuk tahu mana yang baik dan mana yang buruk, karena pasti pendidikan dibuat untuk tujuan yang baik. Terus Prada juga bertanya mengapa pemerintah sendiri tidak memberikan keputusan perihal penggunaan pendekatan kurikulum ini supaya dihindari atau diminimalisir dalam sistem pendidikan kita. Kalau menurut saya kan pendekatan kurikulum orientasi pada tujuan ini pasti ada karena ada niat yang baik kan. Terus juga
nggak selamanya pendekatan ini tuh buruk, karena mungkin karena pasti di setiap pendekatan itu kan pasti punya kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing. Jadi pemerintah juga menimbang bahwa tujuan ini pendekatan ini tuh tujuannya baik sebenarnya. Kayak kelebihannya tuh kan sebenarnya kan kelebihan dari pendekatan ini kan kayak tujuan yang ingin dicapai jelas bagi penyusun kurikulum. Terus tujuannya jelas pula di dalam menetapkan materi pelajaran, metode, jenis kegiatan, dan alat yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Terus juga tujuan-tujuan yang jelas itu juga akan memberikan arah dalam mengadakan penilaian terhadap hasil yang dicapai, sehingga penilaian yang terarah tersebut akan membantu penyusunan kurikulum dalam mengadakan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Jadi pendekatan ini tuh sebenarnya nggak buruk-buruk banget, masih ada kelebihannya yang apa sih? Bisa diambil. Yang di apa? Yang bisa diambil. Iya, yang bisa diambil. Oke. Lanjut ya. Lanjutnya pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya dari Sadam. Disebutkan dalam PPT bahwa terdapat prinsip relevansi eksternal. Menurut kalian, langkah apa yang perlu dilakukan agar prinsip tersebut dapat diimplementasikan dalam kehidupan? Nah, sebenarnya bukan langkah, jadi korelasi. Kan relevansi eksternal itu artinya keluar gitu, sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, sama juga perkembangan zaman. Guru harus sesuai gitu ngajar ke muridnya dengan kondisi yang ada sama tuntutannya. Misalnya aspek lingkungan hidup. Nah, misalnya kita belajar di desa, tapi guru nerangin ke murid tuh tentang rambu-rambu lalu lintas, keramaian, tata cara pelayanan jasa bank. Itu kan nggak relevan namanya. Yang di desa itu nggak didapetin, nggak kayak yang di kota. Gitu juga sebaliknya. Masyarakat di kota, misalnya guru ngajarin ke muridnya tentang sawah, tentang pokoknya yang di desa dah, itu namanya kan nggak relevan. Jadi guru harus ngajarin yang sesuai dengan keadaannya. Terus aspek yang kedua, perkembangan zaman. Guru harus ngejelasin ke muridnya tentang tuntutan ilmu teknologi iptek. Kayak misalkan dulu kan sebelum ada teknologi canggih kayak gini, HP cuman sekedar ya kalau yang punya HP ya punya HP. Kalau sekarang kan udah jadi tuntutan. HP tuh ibaratnya penting banget, sekolah pakai HP, komunikasi udah pakai HP, sangat jauh lah perbedaannya zaman dulu sama zaman sekarang. Makanya tuh kurikulum harus relevan gitu sama perkembangan zaman, nggak boleh disesuaiin itu aja terus. Kalau zamannya udah maju iptek, kurikulum juga harus dikembangin lagi sesuai dengan perkembangannya. Yang terakhir ada aspek tuntutan dunia pekerjaan dan potensi peserta didik. Artinya bahwa apa yang diajarkan di sekolah harus mampu memenuhi dunia kerja. Misalnya kayak ada sekarang kan jadi gamers udah kayak profesi baru di negara kita, di dunia lah, karena sering berkembangnya teknologi. Terus YouTuber kayak gitu-gitu. Makanya siswa harus diajarkan lebih banyak tentang komputer, pengoperasian komputer. Terus kurikulum harus mencapai metode dan medianya harus terpenuhi lah untuk mencapai itu. Berbeda sama sebelum-sebelumnya. Jadi tuntutan dunia pekerjaan zaman sekarang harus relevan juga. Gitu kalau menurut saya. Kalau salah mohon maaf. Iya.
Selanjutnya ada pertanyaan dari Aulia. Aulia nanya, di TPP itu disebutkan bahwa adalah landasan filosofis. Bisa tolong sebutkan contoh penerapan landasan filosofis yang digunakan untuk pengembangan kurikulum. Jadi landasan filosofis yang dikembangin di kurikulum itu landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum ialah pentingnya rumusan yang didapatkan dari hasil berpikir secara mendalam, analisis, logis, sistematis dalam merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum. Jadi tuh pengembangan kurikulum itu emang harus berdasarkan landasan filosofis karena tadi harus dirumuskannya itu harus secara mendalam, analisis, logis, sistematis. Baik kurikulum yang secara tertulis atau masih rencana ataupun kurikulum yang udah dilakukan di sekolah. Nah, contoh pengembangan kurikulum itu, ini saya ambil contoh yang kurikulum 2013 berdasarkan filosofi. Jadi di kurikulum 2013 ini ada poin yang pertama, mengembangkan potensi peserta didik untuk berpikir rasional dan kecemerlangan akademik dengan memberikan makna terhadap apa yang dilihat, didengar, dan dibaca. Yang kedua, ada selalu bertujuan untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kecemerlangan akademik. Yang ketiga, ada membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik, mempersiapkan kehidupan masa kini, dan masa depan peserta didik. Sekian dari saya. Terima kasih Oli, maaf kalau salah. Lanjut. Selanjutnya ada pertanyaan dari Setia. Setia bertanya, pada PPT Salindia ke-23 disebutkan ada pendekatan monolitik. Pendekatan monolitik ini pendekatan yang seperti apa ya? Jadi pendekatan monolitik itu merupakan pendekatan yang didasarkan kepada satu pemikiran bahwa setiap mata pelajaran itu merupakan sebuah komponen yang berdiri sendiri dan memiliki tujuan tertentu dalam suatu sistem. Contohnya itu kayak pendidikan lingkungan hidup di salah satu sekolah yang merupakan satu mata pelajaran yang berdiri sendiri dan terpisah tanpa disisipkan ke dalam mata pelajaran lain. Itu jawabannya, Sepia. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Azahra. Azahra nanya, bagaimana jika dalam pengembangan kurikulum ada salah satu prinsip umum yang tidak diterapkan dengan baik? Apakah pengembangan kurikulum tersebut dapat dikatakan tidak akan berhasil atau tidak akan berjalan dengan baik? Kalau menurut kami, kalau misalkan ada satu prinsip yang nggak dipakai di pengembangan kurikulum tersebut, nggak bisa dibilang nggak akan berhasil sih, paling tidak sempurna aja, karena balik lagi ke penerapan ke siswanya. Kalau misalkan emang ternyata prinsip itu nggak digunain tapi siswanya tetap baik-baik aja, ya berarti berhasil aja kan. Jadi nggak bisa dibilang nggak berhasil, paling kayak kurang sempurna aja. Gitu menurut kami. Selanjutnya mau jawab pertanyaan Aski juga. Taskia nanya, dalam Salindia ke-6 ada beberapa bentuk filsafat yang punya hubungan dengan pendidikan. Salah satunya ada aksiologi. Dikasih penjelasan nggak belum paham. Jadi aksiologi dalam filosofi ini, jadi aksiologi itu artinya itu nilai atau kayak moral gitu. Jadi hubungannya dengan pengembangan kurikulum ini, ya dalam kurikulum tentu saja harus diisi sama poin-poin yang baik dan bisa menunjang siswa untuk menjadi lebih baik lagi. Pasti itu. Nah, terus habis itu kurikulum ini saya kasih contoh kurikulum 2013 yang dikaji dengan kajian aksiologi.
Terus ada manfaat dan ada manfaat dari pembelajaran. Jadi manfaat dari pengembangan kurikulum yang dari aksiologi itu, yang pertama, suasana kelas tuh jadi lebih nyaman dan menyenangkan. Dan yang kedua, menggunakan kelompok kerjasama, kolaborasi, kelompok belajar, dan strategi pemecahan konflik yang mendorong peserta didik untuk memecahkan masalah. Sekian, terima kasih Asti. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari Raka Satria. Menurut kelompok kalian, di Salindia ada prinsip pengembangan kurikulum. Nah, di Indonesia ini udah sesuai apa belum? Kalau menurut saya, pengembangan kurikulum prinsip kan itu tergantung sama yang ngembangin kurikulum kan, guru maupun siswa juga. Nah, yang dipermasalahkan ini kurikulumnya, isi, tujuan, itu udah sesuai belum sama pendidikan di Indonesia? Kalau menurut saya kesesuaian itu masih kurang. Di Indonesia negara kita bukan lebih ngembangin kurikulum, tapi malah ngerombak, ganti. Dilihat dari kurikulum KTSP, kurikulum 2006 dulu, kurikulum 2006 bentaran diganti kurikulum KTSP, diganti lagi kurikulum 2013. Itu cuman dalam jangka waktu 8 tahun 3 kali ganti kurikulum. Terus yang kurikulum 2013 itu sampai sekarang sistemnya menjadikan siswa kayak robot atau apalah. Itu menurut saya belum efektif gitu penerapannya. Nah, harusnya kan kurikulum itu tujuan, isi, dan sistem penyampaian harus relevan sesuai dengan prinsip yang tadi, relevansi dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat. Tingkat perkembangan dan kebutuhan siswanya juga belum serasi kalau di Indonesia menurut saya dengan perkembangan yang ada. Kayak jangankan ini perkembangan dah, pemerataannya aja belum, masih banyak orang yang belum dapat pendidikan. Kayak terus akses transportasinya masih susah, biaya, sarana dan prasarananya di setiap sekolah juga masih kurang. Ya seperti itu kalau menurut pendapat saya. Mungkin ada yang mau nambahin? Enggak, rasa gitu. Udah. Iya, udah segitu aja. Jadi alhamdulillah pertanyaannya sudah dijawab. Terima kasih buat teman-teman yang udah nanya. Dan maaf juga apabila jawabannya masih kurang memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.